Halo, selamat malam ya semua. Kalau di sini malam nih rekamnya. Oke, jadi ini adalah video pertama ya untuk materi surplus tambahan setelah pelatihan kemarin. Jadi nanti akan ada lagi beberapa materi-materi surplus lagi, tambahan lagi untuk memperlancar progres kita membuat aplikasi melalui menggunakan JavaScript. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dasar JavaScript, sudah juga dasar dengan CSS yang pakai Bootstrap ya. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan JavaScript itu di aplikasi. Kalau kemarin kita baru bisa menjumlahkan, nah sekarang ada yang lebih dalam lagi, yaitu memodifikasi elemen. Sebelum kita mulai, saya coba jelaskan dulu ya, yang dimaksud dengan memodifikasi elemen itu apa. Jadi, kalau kita buka satu halaman web ya, itu setiap elemennya itu bisa kita ubah melalui JavaScript. Oke, jadi setiap elemen yang kita bikin pakai tag itu yang pakai div atau p, button, input, dan lain-lain, itu bisa kita ubah, bisa kita modifikasi. Nah, modifikasi elemen ini disebut dengan DOM ya. Kalau kita cari di Google ya, DOM namanya, DOM, DOM gitu. Jadi DOM itu adalah singkatan dari Document Object Model. Jadi kita bisa mengakses sebuah elemen menjadi dalam bentuk objek. Lebih detailnya akan kita langsung praktek aja biar lebih jelas ya. Tapi kurang lebih DOM ini adalah membuat dokumen kita, setiap elemennya menjadi sebuah elemen ya, sebuah objek yang bisa kita atur dan juga bisa kita ambil gitu. Jadi bisa kita set, bisa kita get gitu. Lebih jelasnya kita langsung aja ya praktek. Nah, jadi yang akan kita bikin di video kali ini ialah sebuah aplikasi to-do list ya. Ini saya coba zoomkan dulu. Ya, jadi ada button di sini ya. Ada button, terus ada tombol, sama ada to-do list di sini. Nah, fungsi aplikasi ini adalah untuk membuat jadwal kegiatan. Jadi ketika kita ketik kegiatannya apa aja, misalnya belanja pukul 12.00. Ketika kita klik tambah, maka dia akan menambahkan langsung di sini. Otomatis. Kalau kita ubah lagi, misalnya belajar pukul 16.00, klik tambah, dia akan langsung menambahkan lagi di sini. Nah, jadi JavaScript tadi itu merubah elemen yang ada di sini. Dia menambahkan elemen baru di sini. Oke. Kita langsung aja buat project baru di Visual Studio Code ya. Ini saya tutup dulu ya. Kita buat dari nol. Oke. Nah, kita bikin folder baru aja ya. Open new folder. Terus kita bikin di sini to-do list. Kita bikin buka foldernya. Ini saya tutup dulu ya, tutup dulu. Nah, kita tunggu dia buka foldernya dulu, VS Code. Nah, jangan lupa ya, kita centang dulu. Yes. Langsung kita bikin satu file baru di sini ya, new file. Kita langsung bikin aja nama filenya index.html. Oke, seperti biasa ya, untuk memulai sebuah dokumen HTML, kita bisa pakai shortcut kalau di VS Code ya. Tinggal kita ketik doc, terus Ctrl spasi, nah nih muncul nih. Kita enter aja. Oke, sekarang sudah otomatis bikin ya. Judulnya jadi aplikasi
to do list. Kita coba besarkan dulu ya ininya, layarnya. Sudah lebih besar ya. Sekarang coba buka yang sudah kita bikin tadi, folder belajar to do list. Kita coba buka ya di browser. Nah, inilah aplikasi tampilan awal ya. Kita bikin di sini ya biar kelihatan. Oke, jadi ini sebelah kanan ini adalah tampilan browsernya ya. Sekarang masih kosong, kita coba tambahkan elemen. Jadi di aplikasi to do list ini ada dua elemen utama, yaitu adalah inputnya dan juga outputnya. Nah, input itu teks yang ingin kita masukkan ke daftar to do-nya, dan juga outputnya yaitu list-list yang akan kita tampilkan. Jadi kita bagi ini jadi dua bagian aja, kita bikin div 2 buah ya. Div, jadi div yang di atas inilah untuk inputnya, kita langsung aja bikin input. Terus tipenya kita bikin teks. Nah, selanjutnya input ini kita kasih ID sebagai tanda pengenal. Karena kita ingin baca nanti yang diketikkan oleh user itu apa, jadi kita kasih ID. Kita kasih ID-nya misalnya input strip input to do misalnya, lalu oke, kita refresh ya. Nih, sudah ada inputnya. Selanjutnya kita bikin tombol pakai button. Kita bikin judulnya tambah gitu. Di button kita kosongkan dulu ya. Oke. Selanjutnya di bagian bawah, oke ini hasilnya ya. Di bagian bawah ini kita mau bikin output. Outputnya adalah berupa list. Oke, untuk membuat list kita bisa pakai tag namanya UL gitu. UL, terus di dalam UL akan ada tag lagi LI. Nah, LI ini adalah list-list yang ada di UL ini. Contohnya ya, tugas 1. Kalau kita refresh, ada tugas 1 kayak gini. Kalau kita lihat ya, dia ada ininya, ada bulatan lingkaran ya. Nah, ini kayak list gitu, di bullet gitu kan, di Word kan. Kalau kita tambahkan lagi LI-nya, bikin tugas 2. Kita refresh, dia juga akan bikin kayak list gitu. Nah, itulah fungsi UL gitu. UL ini adalah singkatan dari unlisted, unordered gitu. UL itu adalah unordered, jadi tidak ada angkanya. List yang tidak ada angkanya. Tapi kalau kita ganti ini jadi OL misalnya, oke, kita ganti OL, terus ini ada LI, refresh, nah dia jadi 1, otomatis jadi berangka ya, 1, 2 gitu. Karena OL ini artinya ordered list gitu. Ordered artinya berurutan dari 1, 2, 3 gitu. Kalau kita tambah lagi banyak misalnya, ada yang otomatis menambahkan angka. Nah, itu adalah fungsi OL gitu. Oke. Karena OL ini akan kita nanti di sini nih kita akan tambahkan secara otomatis gitu. Jadi akan di JavaScript akan menambahkan elemen di OL. Misalnya ini kosong kan, terus kita klik tambah, dia akan menambahkan OL di sini, menambahkan LI di sini. Refresh lagi, nah dia akan muncul kayak gini. Nah, kita pengennya kayak gitu. Tapi kita ingin yang menambahkan ini secara otomatis, itu menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript yang menambahkan elemen LI ini ke dalam OL ini. Untuk itu kita harus kasih ID di OL ini. Kita kasih ID juga. Misalnya namanya ini adalah list to do. Atau kita bikin output to do aja. Output to do. Terus di atasnya kita kasih label aja ya. Kasih H3 misalnya. To do list. Udah begini ya. Yang ini kita hapus aja. Oke, misalnya kita masuk ke JavaScript.
Untuk bikin JavaScript sama seperti yang kita pelajari kemarin, kita bikin tag script. Kita klik script, enter. Oke, udah ya. Di dalam teks script ini kita akan masukkan kode HTML. Sebelum itu kita harus definisikan dulu elemen input dan elemen outputnya. Jadi kita akan pakai variabel baru, kita bikin variabel baru namanya var ya. Terus kita bikin nama variabelnya adalah input underscore to do, karena tidak boleh pakai spasi ya, sama dengan. Lalu kita ambil elemennya yang input ini. Caranya menggunakan get element by ID seperti yang kita pelajari kemarin. Kita klik dokumen titik get element by ID yang di sini ya. Get element by ID. Lalu kita buka kurung, string, kita masukkan ID-nya. Kita pakai ID yang input to do ini. Oke. Oke, nah. Jadi var input to do sama dengan dokumen get element berdasarkan ID yang ID-nya input to do. Nah, yang ID-nya input to do adalah ini ya. Jadi elemen yang akan dia baca adalah elemen ini. Oke. Untuk menguji kita bisa pakai alert kayak kemarin ya. Alert, buka kurung, bikin input to do. Ya, kalau kita refresh dia akan mengeluarkan alert objek HTML input element. Dia tahu nih kalau elemen ini adalah elemen input gitu. Untuk lebih memastikan kita coba bikin titik. Kita bikin tipe, kita ambil atribut tipe. Seperti yang kita pelajari kemarin ya. Kalau pakai tipe berarti yang dia baca adalah tipe yang ada di sini, yang teks ini. Harusnya isinya adalah teks. Kita coba. Nah, yang keluar adalah teks. Berarti betul ya. Kita coba lagi ya. Misalnya ID. Kita refresh, keluarnya input to do. Kayak ini betul. Oke. Terus dia juga punya value di sini yang kita ketik di sini. Nah, itu ada atribut value. Cara bacanya adalah kayak gini, value gitu. Oke. Tapi karena kita masih kosong di sini, dia nggak akan baca, dia masih kosong jadinya. Oke, selanjutnya kita bikin variabel baru lagi, yaitu untuk outputnya yang di sini, yang OL. Sama caranya pakai var, terus output underscore output underscore to do sama dengan dokumen get element by ID kurung tanda petik terus ID-nya kita ambil output to do. Kita save ya. Sama kita coba tes pakai alert tadi, alert kita coba output to do, harusnya dia OL ya. Kalau kita refresh, nah dia nih keluar objek HTML OL list element. Nah, yang elemen OL ini juga sama kayak input. Kita bisa baca atributnya. Contohnya, kita coba ID ya. Kita ambil ID-nya. Karena ID-nya di sini ya adalah output to do, maka harusnya yang keluar adalah output to do juga. Nah, udah betul ya. Oke. Nah, di HTML itu yang berbentuk blok ya, kayak div, terus yang OL, H3, itu kita bisa baca apa yang ada di isinya, di dalam tag-nya. Di antara tag ini, kita bisa baca. Contohnya ya, di OL ini kita bikin i. Terus isinya adalah tugas 1. Nah, kita bisa baca nih yang ada di antara tag ini. Di sini ini, dengan cara pakai inner HTML gitu. Pakai inner HTML. Kalau kita refresh, nah dia bisa baca nih isi di OL nih adalah LI tugas 1 ini. Oke. Coba kita tambahkan banyak-banyak di sini di dalamnya. Jadi yang
Nah, jadi dengan kita alert ini, output inner HTML, dia akan keluar ini semua. Kita coba ya, refresh. Ya, dia keluar semua ya. Yang ada di OL tuh keluar semua di sini. Nah, itu adalah dokumen elemen gitu. Jadi inner HTML itu untuk membaca elemen dalam bentuk string di dalam uh, elemen yang kita tuju ya. Yang ini kan output to do ya. Output to do yang ini, isinya inner HTML-nya yang ini. Itulah fungsi untuk inner HTML. Nah, sekarang kita akan bikin fungsi baru. Kita akan fungsi, function, kita bikin nama fungsinya tambah. Tambah, kurung awal. Nah, di fungsi tambah ini akan kita bikin fungsi untuk menambahkan teks yang kita ketik di sini ke dalam list di sini. Nah, caranya pertama kita ambil dulu value atau teks yang ketik di sini, namanya value ya. Itu apa isinya, baru kita tambahkan ke elemen OL ini. Caranya kita bikin variabel baru, misalnya namanya adalah teks atau apa ya, teksnya misalnya sama dengan, kita tinggal panggil variabel ini ya yang sudah kita bikin, input to do karena kita mau baca input yang ini ya, lalu kita baca nilai value-nya, value. Oke. Nah, biar kita bisa lihat hasilnya, kita langsung saja ya alert, terus kita bikin ini variabel teksnya. Nah, jadi alert ini akan memunculkan teksnya adalah input.value. Terus kita akan memanggil fungsi tambah ini ketika tombol diklik. Nah, caranya tinggal tambah on click seperti biasa. On click sama dengan tanda petik tambah buka kurung tutup kurung. Oke, kalau kita refresh, kita coba klik, bikin ketikan dulu di sini. Tambahnya misalnya isinya. Terus kalau kita tambah, nah dia akan muncul alert, isinya adalah isinya gitu, teksnya. Bla bla bla. Tambah. Bla bla bla. Oke. Sekarang kita sudah bisa baca nih teksnya. Sama kayak cara kita baca angka di program sebelumnya. Setelahnya ialah kita menambahkan ke dalam OL ini. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kita sudah tahu ada inner HTML, untuk membaca, kita bisa menambahkan teks ke dalam inner HTML-nya. Caranya gimana? Caranya ialah dengan modifikasi elemen DOM. Oke, bisa ketik output to do ya, variable output to do ini elemennya output to do, lalu kita titik, kita bikin inner HTML kayak tadi, inner HTML, terus kita bikin tambah. Nah, kalau kita bikin sama dengan ya, terus kita bikin teksnya di sini, tanda petik 2, bikin li kayak bikin teks biasa, lalu kita bikin isi di sini misalnya. Nah, kalau kita refresh, kita tambah, nah dia akan langsung menambahkan otomatis di sini, isi di sini nih. Nah, sesuai yang kita ketikkan di sini. Sekarang kita tinggal ganti nih isi di sini ini menjadi teks yang kita inputkan. Teks yang kita inputkan pakai variabel ini ya, teksnya ya. Jadi ini tinggal kita gunakan fungsi kayak menambah kemarin ya. Jadi kita bikin li gini. Terus kita bikin tambah, kita masukkan teksnya. Tambah lagi, tanda petik lagi, tutup yang li tadi. Oke. Kalau udah, kita refresh. Kalau kita klik, nah, kita bikin isinya misalnya tugas 1. Kalau kita klik tambah, kita akan langsung nambah tugas 1. Oke, terus gimana kalau kita mau nambah tugas 2 misalnya? Oke, kita bikin tugas 2. Kalau kita klik tambah, ternyata dia berubah jadi tugas 2. Kalau kita bikin tugas 3, tambah, oh ternyata dia berubah jadi tugas 3. Harusnya ini menambah ke bawah ya, jadi ada tugas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Kenapa dia ganti? Karena kita pakai inner HTML ini. Jadi kita mengubah elemen yang ada di OL ini jadi ini gitu kan. Nah, kita pengen dia bukan cuma nambah tapi juga bukan cuma berubah tapi juga nambah gitu. Jadi caranya tinggal kita tambahkan simbol tambah di sini. Jadi kalau kita klik refresh ya, tugas 1 tambah, terus tugas 2 tambah, tugas 3 tambah, tugas 4 tambah. Dia nambah ke bawah gitu. Jadi ilustrasinya tuh kayak gini. Kita klik tambah, ditambah 1, tambah lagi, ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Jadi dia nambah elemennya, bukan mengganti gitu. Dengan hanya menambahkan simbol tambah di sini. Oke, mungkin itu aja dulu untuk materi surplus pada malam hari ini. Mungkin next kita akan coba aplikasi yang lebih kompleks bertahap ya. Dari ini dulu, next. Silakan dicoba dibaguskan aplikasinya menggunakan Bootstrap sesuai yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.